Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian di Samsi Choice. Terima kasih pada Bapak Ibu rekan-rekan yang masih selalu setia mengikuti informasi di channel ini. Kembali kita akan berbagi soal-soal latihan untuk PKT dan jawabannya bagi rekan-rekan yang akan mengikuti seleksi anggota PPK maupun PPS pada Pilkada serentak tahun 2024 ini. Langsung saja kita akan lanjutkan soal-soalnya. Jangan lupa sekali lagi bagi rekan-rekan yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu, tekan pula loncengnya agar rekan-rekan tidak ketinggalan dengan video-video dari channel ini. Terima kasih. Kita akan lanjutkan soal berikutnya. Nomor 51 bagi rekan-rekan yang belum mengikuti soal nomor 1 sampai 50, saya bagikan linknya di deskripsi video ini. Silahkan bisa ditonton Bapak Ibu rekan-rekan yang belum mengikuti bagian 1 sampai 5. Silahkan, videonya ada di deskripsi video ini. Terima kasih. Nomor 51. Setelah selesai pemungutan dan penghitungan suara, KPPS wajib memberikan satu salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada pihak-pihak di bawah ini, kecuali A. Saksi pasangan calon, B. PPL, C. Tim pemantau, D. PPS, atau E. PPK melalui PPS yang harus diberi sertifikat hasil penghitungan suara oleh KPPS, kecuali berarti yang tidak boleh Bapak Ibu rekan-rekan yang tidak diberikan sertifikat hasil penghitungan suara dan berita acaranya adalah ya tim pemantau, karena tim pemantau tidak berhak menerimanya ya Bapak Ibu rekan-rekan. A, B, D, dan E wajib diberikan. Selanjutnya kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 52. PPS wajib menempelkan sertifikat hasil penghitungan suara di tempat pengumuman di TPS selama A. 3 hari, B. 5 hari, C. 7 hari, D. 10 hari, atau E. 14 hari. Sertifikat hasil penghitungan suara ditempel di tempat pengumuman oleh KPPS selama 7 hari ya Bapak Ibu rekan-rekan. Kita lanjutkan. Oh ya, bagi Bapak Ibu rekan-rekan yang mungkin kurang sependapat bisa berkomentar di kolom komentar. Akan tetapi untuk soal-soal di konten ini dan sebelumnya, sumbernya adalah dari Undang-Undang Pilkada ya, bukan sekali lagi Undang-Undang Pilkada, bukan Undang-Undang Pemilu, di mana kita tahu bahwa Undang-Undang Pilkada itu dimulai dari yang terbaru adalah 1 2015, kemudian 8 2015, dan nomor 10 tahun 2016 yang semuanya masih terpakai dan ada yang sudah direvisi. Jadi hati-hati, kita perlu hati-hati ketika membacanya ya. Jadi ada yang sudah dilakukan revisi atau perubahan, ada yang masih terpakai dari yang nomor 1, 8, dan 10. Jadi harus dibaca ketiganya ya untuk lebih memahaminya. Terima kasih. Kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 53. Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih keadaan sebagai berikut, kecuali bukan kotak suara dan atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. B. Petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus menandatangani atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan. C. Terdapat pemilih yang memiliki e-KTP dengan alamat setempat yang memilih dengan menunjukkan e-KTP. Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda, yang bisa mengakibatkan pemungutan suara ulang adalah kecuali, berarti yang tidak mengakibatkan pemungutan suara ulang, yaitu ini yang E, lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara di TPS yang tidak mengakibatkan pemungutan suara ulang PSU. Yang mana Bapak Ibu? Ya, yang tidak mengakibatkan PSU, terdapat pemilih yang memiliki e-KTP dengan alamat tempat yang memilih dengan menunjukkan e-KTP-nya. Berarti ini boleh Bapak Ibu ya.
Jadi yang A, B, D, dan E itu jika terjadi maka bisa dilakukan PSU, pemungutan suara ulang. Jawaban yang tepat adalah yang C. Kita lanjutkan soal berikutnya. 54. Penghitungan suara ulang di TPS dapat dilakukan seketika itu juga jika terjadi hal-hal di bawah ini, kecuali penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya. Penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas. Penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas. Saksi calon PPL dan masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas. Penghitungan suara dilakukan di tempat terbuka yang bisa mengakibatkan penghitungan suara ulang, kecuali berarti yang tidak, Bapak Ibu. Penghitungan suara ulang, bukan pemungutan ya. Bedakan antara pemungutan dan penghitungan. Yang tidak mengakibatkan penghitungan suara ulang adalah berarti jawabannya E. Penghitungan suara dilakukan di tempat terbuka. Memang seharusnya ya Bapak Ibu, di tempat terbuka. Bisa dilihat. Kita lanjutkan soal berikutnya, nomor 55. Dalam hal TPS atau PPS tidak dapat melakukan penghitungan suara ulang sebagaimana dimaksud pada soal nomor 54 yang tadi Bapak Ibu ya, penghitungan suara ulang yang tadi. Pelaksanaan penghitungan suara ulang dilakukan oleh panitia pemilihan setingkat di atasnya paling lambat 1 hari setelah hari pemungutan suara, 2 hari setelah hari pemungutan suara, 3 hari setelah hari pemungutan suara, 5 hari setelah hari pemungutan suara, atau 6 hari setelah hari pemungutan suara. Jadi jika di tingkat TPS tidak bisa atau di tingkat tidak bisa melakukan penghitungan suara ulang, maka dilakukan di tingkat atasnya paling lambat dilakukan selama 2 hari ya. 2 hari setelah hari pemungutan suara. Jawabannya yang B. Soal berikutnya. Sekali lagi Bapak Ibu rekan-rekan yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu, tekan pula loncengnya, jangan lupa Bapak Ibu agar tidak ketinggalan dengan update soal-soal berikutnya. Terima kasih, kita lanjutkan. 56. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten Kota, dan KPU Provinsi dapat diulang jika terjadi keadaan sebagai berikut, kecuali A. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan secara tertutup. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau kurang mendapat penerangan cahaya. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas. Rekapitulasi hasil penghitungan suara hanya dihadiri sebagian saksi pasangan calon. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas. Jadi rekapitulasi di tingkat PPK KPU dapat diulang jika terjadi keadaan berikut, kecuali berarti yang tidak Bapak Ibu ya. Yang tidak, jawabannya adalah yang ya, rekapitulasi hasil penghitungan suara hanya dihadiri sebagian saksi pasangan calon. Jadi ini tidak mengakibatkan harus diulang. Berarti yang A, B, C, dan E itu mengakibatkan rekapitulasi harus diulang Bapak Ibu. Soal berikutnya 57. Pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan terdapat perbedaan jumlah suara pada sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS dengan sertifikat hasil penghitungan suara yang diterima PPS dari TPS, saksi calon tingkat kecamatan, dan saksi calon di TPS, Panwas kecamatan atau PPL, maka yang tidak benar dilakukan adalah A. Dilakukan penghitungan suara ulang pada TPS yang bersangkutan. B. Dilakukan penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPK paling lambat 5 hari setelah hari atau tanggal pemungutan suara. C. Harusnya Bapak Ibu ya. Dilakukan penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPK paling lambat 7 hari setelah hari atau tanggal pemungutan suara. Nah, ini yang ya, harusnya penghitungan suara ulang dilakukan dengan cara membuka kotak suara oleh PPK.
ketika rekapitulasi di tingkat kecamatan terdapat perbedaan ya dari yang diterima oleh saksi di TPS ya, calon tingkat kecamatan, saksi calon di TPS, panwas kecamatan, maka yang dilakukan yang tidak benar, berarti yang yang pernyataan yang salah yang ditanyakan ya. Jadi jawabannya adalah yang salah itu dilakukan penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPK paling lambat 7 hari setelah hari atau tanggal pemungutan suara, karena seharusnya paling lambat 5 hari ya. Jadi A, B, dan C ini benar dilakukan Bapak Ibu. Soal berikutnya 58. Di bawah ini adalah ketentuan mengenai lembaga pemantau pemilihan yang benar, kecuali A. Bersifat independen, B. Mempunyai sumber dana yang jelas, C. Terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya, D. Terdaftar dan memperoleh akreditasi dari Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya. Ketentuan yang benar mengenai lembaga pemantau pemilihan, kecuali berarti yang tidak benar Bapak Ibu. Yang tidak benar mengenai lembaga pemantau adalah tidak terdaftar dan memperoleh akreditasi dari Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya. Karena untuk pilkada, untuk pemantaunya diakreditasi oleh KPU ya Bapak Ibu. Sedangkan kalau untuk pemilu itu di Bawaslu. Itu bisa dibedakan Bapak Ibu ya. Soal berikutnya 59. Untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemilihan dapat melibatkan partisipasi masyarakat yang dapat dilakukan dengan cara di bawah ini, kecuali pengawasan setiap tahapan pemilihan, sosialisasi pemilihan, pendidikan politik bagi pemilih, kampanye pasangan calon, survei atau jejak pendapat tentang pemilihan, partisipasi masyarakat Bapak Ibu, kecuali berarti yang tidak boleh, yang bukan bagian dari bentuk partisipasi masyarakat untuk mendukung. Jawabannya adalah yang ini Bapak Ibu ya, kampanye pasangan calon, berarti jawabannya yang D. Soal berikutnya Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan pengawas TPS menerima laporan pelanggaran pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan. Laporan tersebut disampaikan tertulis dan memuat hal berikut ini, yaitu nama dan alamat pelapor, waktu dan tempat kejadian perkara dan uraian kejadian, nama dan alamat pelapor, pihak terlapor, waktu dan tempat kejadian perkara, nama dan alamat pelapor, waktu dan tempat kejadian perkara dan uraian kejadian, nama dan alamat pelapor, pihak terlapor, waktu dan tempat kejadian perkara dan uraian kejadian. Laporan harus tertulis, laporan pelanggaran harus tertulis dan memuat hal ini, kecuali yaitu berarti A itu 1, 2, 3, B 1, 2, 3, berarti diambil yang paling lengkap ini Bapak. Dan 4, nama dan alamat pelapor, pihak terlapor, waktu dan tempat kejadian perkara dan uraian kejadian. Jadi ada 4 item yang harus tertulis ketika membuat laporan pelanggaran. Itu ya Bapak Ibu. Soal berikutnya, sekali lagi Bapak Ibu, yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe terlebih dahulu. Terima kasih bagi rekan-rekan yang sudah subscribe dan setia mengikuti informasi atau konten-konten di channel ini. Sekali lagi bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe. Video berikutnya kita akan lanjutkan di konten setelah ini. Untuk itu jangan lupa tekan tombol lonceng agar ketika kita upload video baru Bapak Ibu akan menerima notifikasi di handphone masing-masing sehingga tidak akan ketinggalan. Terima kasih Bapak Ibu rekan-rekan, kita ketemu di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.